Jaksa Agung dan KPK bahas hukuman mati koruptor. Fahri Hamzah, dua pendekar anti korupsi, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin membuat pernyataan mengejutkan dengan membuka kemungkinan untuk menerapkan hukuman mati bagi para maling uang rakyat. Hal itu dikatakan ST Burhanuddin kepada para pimpinan di lingkungan kejaksaan saat ia melakukan kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah baru-baru ini. Rencana ST Burhanuddin yang ingin menerapkan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu pun disambut baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan tertulisnya mengatakan, gagasan ST Burhanuddin terkait rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu harus disambut baik. Saya sambut baik gagasan Jaksa Agung Republik Indonesia terkait rencana untuk mengkaji hukuman mati kepada pelaku korupsi, kata Firly Bahuri dalam keterangan tertulisnya, Kamis 28 Oktober. Menurutnya, KPK selama ini sudah berupaya dan melakukan berbagai cara guna mencegah munculnya para maling uang rakyat, seperti pendidikan bagi masyarakat terkait kesadaran dan dampak buruk korupsi, membangun karakter yang beringas hingga mengkampanyekan budaya anti korupsi sudah dilakukan KPK. Kita juga melakukan pencegahan untuk memperbaiki sistem supaya tidak ada peluang dan kesempatan untuk korupsi, terangnya. Akan tetapi, Firly Bahuri mengatakan perilaku koruptif itu sangat susah dihentikan, meskipun KPK sudah menindak tegas dengan mempidanakan para pelaku maling uang rakyat. Perampasan aset-aset para pelaku maling uang rakyat oleh KPK pun menurut Firly Bahuri tidak membuat para pelaku takut karena maling uang rakyat terus bermunculan. Tetapi perilaku koruptif itu pun belum bisa berhenti, katanya. Oleh karena itu, Firly Bahuri menegaskan bahwa KPK sangat mendukung penuh rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu. Perlu didukung karena ancaman hukuman mati hanya diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, katanya. Keinginan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi para maling uang rakyat didukung penuh oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu pun mendapatkan tanggapan dari politisi Partai Gelora yakni Fahri Hamzah. Melalui akun Twitter pribadinya, Fahri Hamzah menilai Firly Bahuri dan ST Burhanuddin merupakan dua pendekar anti korupsi. Menurutnya, dua pendekar anti korupsi dan dua lembaga berbeda itu sedang menggabungkan kekuatan untuk memberantas para maling uang rakyat. Hal itu dikarenakan para maling uang rakyat seakan tidak pernah ada habisnya. Karena sampai saat ini terus bermunculan. Nampaknya dua pendekar anti korupsi, Pak Firly dan Pak Burhan, dari dua lembaga gakum yang kuat, KPK RI dan Kejaksaan RI, sedang menggabungkan kekuatan untuk menghadapi masalah yang tidak selesai-selesai ini. #hukuman mati korupsi, #sinergi jaksa KPK, kata Fahri Hamzah dikutip Galamedia, Jumat 29 Oktober 2021. Seperti diketahui, Firly Bahuri mendukung penuh keinginan ST Burhanuddin tersebut dikarenakan berbagai alasan. Menurutnya, selama ini KPK sudah melakukan segala cara untuk mencegah perilaku koruptif, seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat. KPK memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang kesadaran dampak buruk korupsi, membangun karakter integritas hingga mengkampanyekan budaya anti korupsi. Akan tetapi menurut Firly Bahuri, hal itu tidak cukup untuk mencegah perilaku koruptif, karena pada kenyataannya, para maling uang rakyat tetap bermunculan. Kita juga melakukan pencegahan untuk memperbaiki sistem supaya tidak ada peluang dan kesempatan untuk korupsi. Tetapi perilaku koruptif itu pun belum bisa berhenti, terang Firly Bahuri. Oleh karena itu, Firly Bahuri menegaskan bahwa KPK sangat mendukung penuh rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu. Perlu didukung karena ancaman hukuman mati hanya diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, terangnya. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Simanjuntak, mengatakan bahwa ST Burhanuddin saat ini sedang mengkaji penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat. Dilansir dari Antara, Leonard Simanjuntak menjelaskan bahwa ST Burhanuddin saat ini tengah mengkaji kasus Asabri dan Jiwasraya. Menurutnya, kasus Asabri dan Jiwasraya itu merupakan mega korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga kemungkinan hukuman mati bagi para maling uang rakyat di kasus itu akan lebih dulu diterapkan. Leonard Simanjuntak menyampaikan bahwa ST Burhanuddin ingin memberikan rasa keadilan yang benar-benar adil karena dua kasus mega korupsi itu sangat merugikan banyak orang. Perkara Jiwasraya menyangkut hak-hak orang banyak dan hak pegawai dalam jaminan sosial. Demikian pula perkara korupsi di Asabri terkait hak seluruh prajurit di mana ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua, tutur Leonard.
Saya garis bawahi kepada seluruh jajaran, jangan dianggap ini sebagai given, tapi harus bisa kita kendalikan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Video Anies sebut air hujan bisa dikendalikan manusia, kenapa masih banjir? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada sebuah video yang diunggah oleh seorang netizen, tidak jelas kapan video tersebut diambil. Dalam video tersebut, Anies bicara soal fenomena banjir di kawasan ibu kota yang terus terjadi saat curah air hujan cukup tinggi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Hujan, banjir itu fenomena yang kita hadapi terus-menerus, kata Anies dalam penggalan video tersebut, dan menekankan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI agar jangan menganggap hujan dan banjir tersebut sebagai hal yang bersifat momentum, melainkan harus dikendalikan. Saya garis bawahi kepada seluruh jajaran, jangan dianggap banjir ini sebuah event, tetapi harus dikendalikan, kata Anies. Menurutnya, jika fenomena alam lainnya seperti gempa bumi memang tidak bisa dikendalikan manusia, tapi air hujan adalah fenomena yang bisa dikendalikan manusia. Kalau gempa bumi di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu adalah kendali manusia, ungkapnya. Dia melanjutkan agar tidak terjadi banjir, maka seluruh jajaran Pemprov harus melakukan perbaikan ketika curah hujan yang ekstrem melanda DKI Jakarta. Karena itu, setiap kita melewati satu fase gelombang baru, apakah curah hujan yang ekstrem, kiriman air yang ekstrem, harus ada perbaikan, katanya lagi. Ini adalah pernyataan yang konyol, sama konyolnya saat mengatakan air hujan dialirkan ke tanah bukan ke laut. Anies berkali-kali membuat pernyataan yang tidak nyambung padahal berpendidikan tinggi. Air hujan yang deras, apalagi sampai berpotensi banjir, siapa yang bisa kendalikan? Memangnya air hujan bisa disuruh agar tidak menggenangi sebuah wilayah? Mungkin Anies saat itu mikirnya air hujan bisa diajak diskusi di balai kota, dibina dan diperbaiki akhlaknya agar air tidak bandel menggenangi rumah warga. Atau mungkin bisa menyewa pawang hujan agar hujannya digeser ke kota lain, atau disuruh agar tidak turun sehingga Jakarta tidak perlu tergenang air lagi. Atau mungkin kebanyakan nonton kartun Avatar. Yang namanya bencana tidak ada yang bisa prediksi apalagi mengendalikan. Kita hanya bisa mencegah agar tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi bisa dicegah agar tidak timbul kerugian atau korban jiwa yang banyak. Banjir juga sama, dicegah dengan cara membuat sebanyak mungkin tempat penampungan dan penyaluran air ke laut. Entah itu normalisasi sungai, mengeruk lumpur, memperbaiki selokan atau gorong-gorong dan lainnya. Dan kalau tidak mau pusing-pusing, benar kata netizen yang mengunggah video ini, dia mengaku heran jika benar air hujan dalam kendali manusia, maka mengapa DKI Jakarta terus dilanda banjir? Artinya, Anies menggampangkan sesuatu, terlalu menggampangkan seolah semua masalah solusinya mudah semudah minum air. Banjir gampang, caranya naturalisasi sungai, air dialirkan ke tanah, tapi sumur resapan hanya sedikit sekali yang dibuat. Solusi rumah murah itu gampang, intinya keberpihakan. Solusi wirausaha itu mudah, dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli. Cara ngomong seperti ini ibarat anak-anak yang ngomong tanpa banyak mikir. Pokoknya terlihat keren dulu deh, biar banyak masyarakat yang terpukau dengan gagasan dan narasi yang dia bangun. Bisa tidaknya terwujud urusan belakangan dan bisa diatasi dengan tata kata yang aduhai. Seperti yang terjadi beberapa hari barusan, hujan deras menyebabkan sejumlah kawasan di Jakarta tergenang air, atau mungkin bisa disebut air antri masuk ke selokan agar direlokasi ke tanah atau digeser ke laut. Bahkan Wagub DKI sempat pede mengatakan belum ada laporan mengenai banjir saat itu. Orang yang terlalu menggampangkan sesuatu akan mudah memberikan janji yang sulit ditepati di kemudian hari. Menggampangkan sih sah-sah saja, asalkan logis dan masuk akal dalam mewujudkannya. Ini sudahlah menggampangkan, solusinya tidak logis pula. Untuk warga Jakarta, sabar-sabar sajalah dengan gubernur yang satu ini. Tinggal setahun lagi meskipun masih cukup lama. Semoga nanti digantikan oleh orang yang jauh lebih baik dan cekatan dalam bekerja. Bagi yang selama ini sudah terbuai, jadikan ini tamparan keras. Jangan nanti ada orang yang mengatakan banjir mudah diatasi dengan cara dialirkan ke lubang hitam. Kalian pun percaya begitu saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkanda pamit, sampai jumpa.